seperti itu. Jadi beta sarankan pertama harus punya tujuan hidup dulu. Hai semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel dan selamat kembali lagi bertemu dengan beta di sini, Nona Timur di Belanda. Beta video hari ini yang beta bikin, beta hanya mau cerita-cerita karena beta soalnya bisa pi mana-mana. Jadi video yang beta cerita kali ini, dulu kan beta pernah bikin satu video yang berjudul awal mula bagaimana beta jadi TKW, dan ini adalah cerita lanjutan dari video itu. Begini ceritanya, negara pertama yang beta tujui adalah Malaysia saat itu supaya beta bisa kerja sebagai tenaga kerja wanita Indonesia di Malaysia. Beta tinggal di sana, beta tinggal dengan satu keluarga Cina dengan nama suaminya Chow Che Yang, nama istrinya Teh Heok Suan, nama anak-anak yang pertama, dia punya 3 anak. Yang pertama perempuan namanya Rachel Chow, yang kedua laki-laki namanya Michael Chow, yang ketiga Arin Chow. Yang anak ketiga yang ini dia punya penyakit asma, dan dia kalau pergi ke sekolah itu jam 9 pagi. Orang tuanya terlalu baik, bersikap terlalu baik, teramat baik dengan beta, dengan seluruh keluarga, majikan, bos beta juga begitu, semuanya bersikap baik dengan beta. Pertama beta masuk di situ dong, beta nama Dina, sedangkan pembantu yang kerja dengan dong itu kan nama Dina juga. Dia orang mana, orang NTT juga, tapi sonde tahu persis daerah mana, tapi namanya Dina juga. Jadi waktu beta masuk di itu rumah, beta untuk kerja dengan dong, itu beta masih harus di situ dengan itu pembantu yang lama, karena dia belum, mungkin berapa minggu lagi dia selesai kontrak, dan 2 minggu sebelum beta masuk ke situ dia maksudnya 2 minggu, bukan 2 minggu sebelum, 2 minggu apa itu ya, dia 2 minggu sebelum dia finish kontrak, beta sudah harus masuk situ, supaya dengan alasan dia bisa ajari beta apa yang harus beta lakukan, begini dan bla 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 semua gitu. Jadi dong panggil beta Dina baru, sedangkan yang satunya dong panggil Dina lama. Nah ceritanya setelah beta di situ, beta kerja di situ, memang majikannya orangnya baik, cuman beta sonde punya kebebasan, maksudnya sonde bisa jalan-jalan, sonde bisa keluar hanya di rumah saat, terus kalaupun keluar itu hari Minggu, tapi pergi bareng, beta jalan keluar bareng-bareng dengan bos toh, tapi pi jalan-jalan lah, bukan jalan-jalan itu, ketemu pi gereja. Jadi habis gereja pulang gitu, semua begitu berlanjut seperti itu sampai beta selesai kontrak 2 tahun. Bahkan tinggal di Malaysia pun beta sonde pernah terima gaji di beta punya tangan tiap bulan, sonde pernah terima gaji. Dan setelah beta sudah finish kontrak, beta mau pulang kampung, baru beta punya bos kasih beta semua uang yang beta sudah kerja, hasil yang beta kerja. Nah beta masuk hari itu di Malaysia tahun 2000, jadi beta pulang tahun 2000, beta keluar dari Malaysia tahun 2002. Dan uang yang beta masih ingat beta dapat untuk selama 2 tahun pada tahun 2000 itu 17 juta rupiah, 17 bersih, sonde kurang, sonde lebih, jadi semua 17 juta. Sampai di Indonesia 17 juta habis begitu sonde ada bikin sesuatu. Beta ingat itu hari beta hanya bikin keramik, beta hanya beli keramik untuk ketemu punya rumah di bagian ruangan makan, keramik, hanya itu saya yang beta sanggup beli itu hari yang lain sonde cuman itu. Saya itu uang beta suka habisan uang, beta sonde tahu beta harus bikin apa lagi, sedangkan beta kan cuma tamatan SD waktu itu. Jadi beta ke Malaysia pun masih berstatus TKW yang cuma tamatan SD. Jadi ya setelah uang beta habis, beta daftar ulang lagi masuk penampungan, beta pi mana itu, pi Brunei, negara yang beta kunjungi kedua itu Brunei, tapi sebelumnya beta harus masuk PT dulu. Jadi beta di PT itu untuk
pi Brunei itu dia kira-kira pokoknya terlalu lama, itu hampir 9 bulan. Bukan, hampir 1 tahun, jadi 9 bulan lebih lah, hampir 1 tahun begitu. Jadi setelah beta dapat visa, beta terbang pi Brunei. Beta ada ganti satu nona namanya Yanti pokoknya orang Soe lah, dia orang Soe. Beta sonde kenal, beta lupa dia pufam. Beta ganti dia sehari setelah beta sampai, besoknya dia langsung diantar pulang pi agent. Terus beta kerja sudah di situ. Aduh, mama mia, itu beta punya bos di beta punya bos di Brunei itu orang Katolik, tapi ini orang persis ke setan. Orang orang bilang persis ke setan. Hari-hari itu apa yang beta bikin itu sonde ada pun benar di dia pun mata, itu sonde ada pun benar, semua salah habis, apapun salah habis. Baru 3 hari saya beta minta break kontrak. Beta bilang beta sonde mampu lagi kerja di sini, karena beta rasa beta apa semua yang beta lakukan sonde kena di lupung mata, sonde betul semua. Jadi beta lebih baik berhenti. Sama bos bilang beta sonde mau, lu harus tetap lanjut di sini. Jadi kotong nego, akhirnya beta tetap kerja di situ sampai 2 tahun. Nah, sama keadaannya seperti di Malaysia juga. Di Brunei itu sonde bisa pi mana-mana, gaji pun sonde pernah terima. Nah, setelah beta sudah 2 tahun baru beta dikasih gaji begitu. Tapi waktu beta pulang itu beta bawa uang tunai kalau sonde salah. Soalnya itu hari beta sonde ada account, beta sonde ada bank account, itu beta sonde ada. Jadi beta bawa uang dolar Brunei itu beta bawa. Orang Brunei dong punya mata uang itu dolar, tapi dia nilai tukarnya itu di bawah Singapura. Jadi beta bawa itu uang, beta pulang sampai beta pulang pi Kupang. Terus beta coba tukar itu uang supaya beta bisa pakai. Ternyata uang dolar Brunei sonde bisa ditukar di NTT, sonde bisa ditukar di Bepung kampung. Akhirnya hari berikutnya beta naik ulang pesawat, beta pi Bali, baru pi tukar beta punya uang di bank di Bali. Sampai di Bali tidur malam, besoknya pi tukar, terus besok malamnya lagi langsung pulang kampung pi NTT. Jadi itu mungkin sekarang dolar Brunei sudah bisa ditukar di Indonesia atau belum, beta sonde tahu, tapi dulu tuh sonde bisa. Jadi beta harus naik pesawat pulang pergi pi Bali hanya untuk tukar beta punya uang. Setelah itu beta 2 minggu pulang dari Malaysia juga 2 minggu, pulang 2 minggu di kampung. Terus pulang dari Brunei juga 2 minggu di kampung. Nah, setelah di kampung itu sudah 2 minggu tuh beta rasa sonde tenang lagi di rumah. Karena ya di beta punya batin ini beta harus lakukan sesuatu sampai beta rasa puas. Karena waktu seperti yang beta sudah cerita di video yang lalu, beta pergi karena beta sakit hati karena sonde disekolahkan ya, sonde diizinkan lanjut sekolah begitu. Jadi beta rasa sonde puas itu masih ada di sini. Jadi beta bilang beta harus pergi lagi, beta harus pilih sebelum beta puas dan dapat apa yang beta cari, beta sonde akan pulang. Jadi beta masuk ulang penampungan lagi, beta belajar bahasa sampai biasa di penampungan dong ada negara-negara tujuan yang lu pilih sendiri. Contohnya lu mau pergi Malaysia, Brunei, Singapura, Hong Kong atau Taiwan, lu pilih sendiri negara mana yang lu mau. Nah, karena sejarahnya kakak beta juga pernah di Hong Kong, jadi beta pilih untuk pergi Hong Kong. Jadi dari Malaysia pergi Brunei langsung pergi Hong Kong. Yang bagusnya itu waktu di Brunei itu beta bicara bahasa Inggris di sana, walaupun waktu di sana bahasa Inggris masih bahasa Inggris anak SD, tapi karena berhubung setiap hari conversation setiap hari, jadi beta selama 2 tahun beta bisa fasih bicara bahasa Inggris karena anak-anak juga komunikasi dengan beta bahasa Inggris dan beta pun komunikasi dengan dong juga pakai bahasa Inggris.
Jadi waktu di penampungan untuk mau lanjut ke Hong Kong, beta sonde punya masalah lagi. Yang satunya beta cuman hanya belajar bahasa Kantonis. Karena walaupun bahasa Kantonis beta sonde sonde bisa begitu baik pun sonde apa-apa, karena beta sudah punya pegangan, beta sudah bisa bahasa Inggris begitu. Jadi itu pegangan yang kuat untuk beta. Jadi beta belajar bahasa Kantonis selama mungkin setengah tahun lah, 5-6 bulan beta di penampungan. Akhirnya dapat visa, beta terbang di Hong Kong. Masuk pertama di Hong Kong itu beta di majikan Cina, itu bos laki namanya namanya siapa, Gary, pokoknya nama Gary itu dia nama bahasa Inggris, tapi nama Cina bisa tahu. Leong Kayin, namanya Leong Kayin. Kalau yang istrinya namanya Fu Manchu. Jadi Cina semua. Dong punya anak nona 2 tahun, jadi itu beta dong hire beta, dong ambil beta supaya beta bisa jaga dong punya anak 2 orang. Nah waktu itu juga beta baru tamatan sedih sampai Hong Kong juga. Komputer juga beta sonde tahu pakai, namanya komputer. Yang beta tahu itu hanya tombol on off itu yang beta tahu. Jadi setelah beberapa bulan, ini cerita lucunya, ini bos ini semua kerja ini dia ada simpan laptop di depan TV. Dia bilang, Dina, ini beta semua kerja, ini laptop ini beta kasih tinggal di sini. Ada CD di dalam. Ini CD ini lu tinggal nanti play supaya ini kalau dia punya anak itu namanya Cincin. Dan nanti kalau Cincin bangun, lu ini tinggal tekan ini aku kasih dia nonton. Dia bilang iya. Nah, tapi sebelum itu dia tanya beta dulu, lu bisa pakai komputer ke sonde? Beta mau bilang sonde tapi malu, mau bilang iya sonde bisa. Jadi beta jawab beta jawabnya cuman begini. Beta bilang iya, beta bisa sedikit, beta bilang. Jadi supaya dia pi dengan tenang, pi kerja dengan tenang. Jadi supaya kerja, ini anak su bangun, ini beta susun tahu lah mau bikin komputer ke mana kok. Ini anak su manoso mau minta nonton ini Barney, itu Arif film anak-anak paling laris, paling maksudnya viral itu Barney. Dia semua nonton, besok tahu mau bikin ke mana leh. Beliat utak atik beringat bos bilang lu ya tekan ini, tapi tekan itu jadi senang sekali. Aduh bilang, aduh Tuhan terima kasih selamat beta. Nah ini masalah lagi waktu mau kasih mati ini anak sudah selesai nonton, ini masalah lagi. Jadi masalah yang sudah besok kasih hidup betul, sekarang masalah lagi kasih menyala ini komputer, kasih mati ini komputer, besok bingung lah mau kasih mati di mana. Beta ambil ini komputer ini, beta lihat keliling ini komputer, mau cari dia pun tombol on off di mana. Jadi beta langsung dia punya tombol off, beta langsung off begitu sonde perlu lah tutup dia punya aplikasi ini, perlu lah langsung off. Waktu pulang malamnya dia mau pakai komputer begini. Terus dia lihat ini komputer, pas dia buka, biasa kan kalau komputer kotong kalau buka dia punya program yang terakhir, kalau kotong off komputer secara paksa begitu lo on komputer, yang muncul pertama ya program yang itu yang lu belum pernah tutup itu. Jadi be pemajikan tanya, ini Dina lu yang kas mati komputer? Be bilang iya. Dia bilang lu bisa kas mati komputer? Be bilang iya. Be bilang iya, padahal be langsung di tombol on off. Ini be pemajikan pasti pukul dada di depan komputer. lucu. Terus sudah gitu kan, sudah selesai itu, singkat cerita beta selesai dengan dong 2 tahun lebih lah beta dengan dong. Terus beta pindah lah di majikan beta yang beta tinggal dengan dong paling lama itu 8 tahun. Maaf, beta masuk angin. Jadi beta pindah di majikan yang beta tinggal dengan dong 8 tahun. Waktu beta masuk di itu majikan,
istri lagi hamil, sedangkan dia punya suami, dong dua pasangan muda, istri baru hamil anak pertama. Jadi beta beta dengan dong, pokoknya beta dengan dong ini hidup terlalu baik, pokoknya terlalu amat baik, karena dong terlalu menghargai beta. Pokoknya sikap dong nih beta harus acungi jempol untuk dong. Jadi beta di situ sampai 2 tahun. Beta rasa betah karena dong punya sikap memang baik dengan beta. Akhirnya beta lanjut terus sampai beta dengan dong selama 8 tahun. Jadi selama 8 tahun beta tinggal dengan dong. Nah, anak pertama yang lahir bulan April tanggal 10, terus anak kedua bulan November tanggal 7 November. Jadi cerita yang paling mengesankan di beta tinggal dengan dong itu karena dong kasih izin beta lanjutin beta punya pendidikan. Dong kasih izin beta pakai wifi di dong punya rumah, jadi beta bisa kalau di rumah dapat wifi gratis begitu. Nah, setelah beta 2 tahun lebih lah, 2 tahun lebih, sekitar 1 tahun 2 tahun lah, beta pikir-pikir begini, beta ini mau beson tahu beta mau bikin apa, beta sendiri belum punya hidup, belum punya tujuan. Jadi beta tekankan kalau memang teman-teman atau kawan-kawan dong kalau ingin melakukan sesuatu itu pasti harus punya tujuan hidup dulu. Soalnya kalau kotong sudah punya tujuan hidup, apapun yang kotong lakukan, kotong rasa itu sudah ada faedahnya sedikit, karena itu seperti angin lalu sudah terhitung di kotong punya sama rasanya seperti itu. Jadi beta sarankan pertama harus punya tujuan hidup dulu. Nah, setelah beta di sana sudah 1 tahun lebih, akhirnya beta itu masih waktu berstatus masih anak SD, belum lanjut sekolah, itu masih status SD. Jadi beta masih status SD. Hari itu kan umur berapa, masih bujang lah, masih masih muda-muda gitu. Sekarang setua jadowelai. Terus ini model begini. Jadi beta ada kenalan dengan satu cowok. Itu dia orang mana ya, orang Itali, tapi kotong hanya chat online. Saya dia juga tinggal di Hong Kong, orang Itali, dan namanya Foreno Ben. Jadi beta panggilnya Ben begitu. Tapi kotong sudah pernah ketemu, karena tiap kali kotong mau ketemu itu, pokoknya kotong kalau chat bilang mau ketemu, beta punya libur kan hari Minggu saja. Jadi kalau chat hari Minggu kotong mau ketemuan begitu, pasti dia sudah bilang, oh beta mau begini, maksudnya dia mau yang dia maunya supaya kotong itu berhubungan intim kalau ketemuan begitu. Jadi beta ketakutan besok dia mau. Karena beta bilang begini, beta walaupun jelek kalau begini, beta harus bisa jaga beta punya diri, dan walaupun beta cuma tamatan SD, beta sonde bego. Jadi beta pertahankan itu di bepung kepala. Akhirnya beta sonde pi, kotong akhirnya jadi ketemuan. Setelah itu beta kenalan lagi dengan satu cowok. Dia itu cowok Thailand. Tapi beta rasanya dia kayak bukan cowok Thailand asli begitu. Soalnya beta justru terlalu banyak tahu lah yang orang Thailand asli itu yang model mana jo. Jadi kotong pernah ketemu sih satu kali kotong ketemu. Tapi itu yang beta ketemu dia itu ceritanya yang lain lagi. Soalnya laki-laki yang Thailand ini yang beta kenal ini, dia yang bikin beta banyak menderita. Beta menderita gara-gara dia ini. Tapi itu sudah berlalu semua. Terus akhirnya beta kenalan lagi dengan satu cowok dia cowok Paris, dia dari Paris, dia orang Perancis. Jadi dia sebagai banker di Hong Kong. Dia tinggal di beta lupa ingat itu nama itu di Central. Kotong jalan naik lift, model bukan lift, escalator, kotong jalan naik begini. Itu namanya kayak di bukan Stanley, pokoknya lupa lah namanya, tapi di daerah Central sana.
Jadi kotong dua itu pacaran, setiap minggu itu kotong ketemuan. Beta rasa herannya karena begini, kotong dua pacaran itu dia sonde pernah bawa beta kotong pi mana-mana, son pernah kotong, tapi kotong ketemuan itu di dia rumah. Saat tiap kali kotong ketemuan pasti di dia rumah. Satu kali sampai di dia rumah, dia minta, dia bilang ini beta masak kasih lu, kok ini be masak kasih lu kalau makan begitu, tong makan bareng begitu. Be bilang besok dia mau, soalnya beta takut dia bikin apa-apa di makanan. Be bikin apa-apa di makanan, kok dia beta makan, kok beta su pingsan, kok dia bikin apa-apa, beta modal ke mana, bilang ison usah. Jadi selang berapa bulan kotong pacarannya tetap begitu, hanya di dia pun rumah, dia pun pernah namanya jalan-jalan. Beta pikir nih orang sebenarnya dia kenapa, malu jalan dengan beta atau kemana. Jadi ya beta diam saja. Soalnya lama juga ternyata dia juga sama ke itu cowok Itali itu yang namanya Foreigno Band. Bisa kalau yang orang Paris Prancis itu bisa tahu dia punya nama Facebook, karena beta soalnya pernah edit di Facebook. Yang beta tahu dia punya Facebook itu yang orang Italia itu yang namanya Foreigno Band, namanya tapi begitu, Foreigno Band. Nah orang Prancis ini dia sama juga, lama-lama juga dia hanya maunya harus berhubungan intim dengan dia. Akhirnya satu kali dia paksa-paksa beta, Beta bilang misalnya mau, tapi karena beta dalam keadaan sekarang sudah ada di dia punya rumah ini. Nah tiap kali kotong date kan di dia punya rumah, sudah besok bilang ini berkali-kali. Jadi dalam posisi ada di dia punya rumah dan dia minta hal yang begituan, beta pun takut kalau beta sudah mau, dia bisa bikin beta yang bisa habis beta di sini. Jadi dia omong-omong, akhirnya beta bilang oke, beta setuju. Jadi setelah dia bilang setuju, dia mulai siap-siap, ini dia tancap gas ini. So lepas itu bilang, tapi ada satu syarat. Dia bilang apa? Dia bilang lu kasih beta pisau. Bilang emang kenapa harus pisau? Dia bilang ini, iya supaya kalau setelah lu selesai lakukan apa yang lu mau, beta akan langsung bunuh diri di sini, karena beta sudah mau akan keluar di mana-mana dengan keadaan seperti itu. Beta akan langsung bunuh diri dan di lu punya tempat ini hari juga. Aduh Tuhan terima kasih, ini mungkin karena ini wisdom dari Tuhan ya, karena memang beta sudah pengen hal itu, beta sudah pengen lakukan hal itu sebelum menikah. Jadi saat beta bilang seperti itu, dia langsung berhenti, lepas itu dia berhenti, dia langsung dia bilang begini, ya sudahlah lu boleh pulang. Dia bilang begitu. Hanya beta pakai sepatu, habis pakai sepatu keluar. Hanya itulah kotong punya hubungan sudah sampai di situ. Sudah lama-lama juga beta pikir begini, beta jangan putus asa, jangan pernah menyerah dengan laki-laki yang begituan, karena masih banyak laki-laki baik di luaran sana. Akhirnya beta mulai lagi cari-cari, karena beta kan sudah pernah bilang beta susok dengan pernah ada satu video yang sudah beta bikin. Beta sonde mau lagi pacaran dengan orang cowok Indonesia, karena bagi beta cowok Indonesia itu sonde setia, karena mungkin tidak semua, tapi itu yang beta alami sepanjang sejarah beta pacaran dengan cowok Indonesia, cowok Kupang begitu. Mungkin tidak semua ya, tapi itu pengalaman beta yang terjadi di beta. Jadi beta sonde mau lagi, terus ini beta mulai cari-cari lagi. Akhirnya beta cari beta ini memang cari, beta punya beta punya keinginan itu harus punya cowok bule. Beta sonde mau cowok Indo begitu. Jadi sekalian mencari, beta juga berdoa. Terus akhirnya ketemulah beta punya suami ini. Ya. Ketemu suami ini juga lah, sonde mudah lah. Ya tapi nanti mungkin cerita lanjutnya lagi nanti di video yang berikutnya. Soalnya video ini kalau mau dilanjutin itu bisa sampai 2-3 jaman. Jadi cukup sampai di sini, beta rasa cukup sampai di sini. Kotong punya perjumpaan di sini. Nanti ceritanya akan berlanjut dari bagaimana beta ketemu beta punya suami untuk video berikutnya. So stay tune dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dah.